إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kalimat yang senantiasa kita patut untuk mengucapkannya di setiap hari, bahkan di setiap saat. Bagaimana tidak kalimat ini, bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan tentu lebih utamanya lagi adalah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan sunnah ini kita dapat memahami Al-Quran secara menyeluruh, yang dimana Al-Quran dan sunnah tidak pernah keduanya berpisah, sebagaimana perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala: al-islamu huwa sunnah was sunnatu hiya al-islam la yaqumu ahaduhuma illa bil akhari. Islam itu adalah sunnah, bagaimana tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu dialah Islam. Keduanya tidak akan mungkin bisa tegak tanpa selainnya. Artinya Islam yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu tidak mungkin ya diperjelas bagaimana tata cara, kaifiyah dari semua ibadah-ibadah kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka dari itu hendaklah kita semua bersemangat untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan, kalimat yang sangat luar biasa. Bagaimana penyandaran daya dan kekuatan itu milik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu datang ke majelis ilmu, bagaimana kita mampu datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, semuanya secara berjamaah, kalau bukan hidayah, kalau bukan kekuatan, kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan kepada kekuatan kita. Jangan sandarkan sekali-kali kepada kekuatan kita, walau tarfata ain, walaupun sekejap mata. Karena semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita ya dilahirkan di bumi ini, bahkan di rahim ibu kita semua, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita semua nikmat. Maka ini yang sepatutnya kita semua
senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya. Kita sudah berapa umur kita? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa. Dan tema kita di malam hari ini berkaitan dengan 10 awal Zulhijjah. Bagaimana kita mengenal, mengilmui tentang keutamaannya, yang dimana kata Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yanbaghi ala talibil ilm an yunabbiha an-nas ala 'idami fadli hadhihi al-ayyam al-'ashr. Sepantasnya bagi penuntut ilmu, bahkan kewajiban bagi penuntut ilmu untuk menyampaikan peringatan, menyampaikan tentang ilmu, bagaimana agungnya keutamaan 10 awal Zulhijjah ini. Ya, karena manusia di zaman sekarang, ya terutama di akhir zaman ini, yang dipenuhi dengan kegelapan kebodohan, zulmatul jahl, kegelapan kebodohan. Mereka hanya mengetahui Ramadan, mengetahui THR, mengetahui baju baru, mengetahui yang baru-baru, tanpa mengetahui hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kepada mereka dengan adanya bulan Zulhijjah. Bahkan dikatakan Zulhijjah itu ada Idul Akbar namanya, Id yang besar, Idul A'zam yang lebih mulia dibandingkan Idul Fitri. Bagaimana mungkin tidak mulia? Di bulan Zulhijjah ini, di 10 Zulhijjah itu terkumpul ibadah-ibadah yang luar biasa. Dari ummul ibadat, dari induk-induknya ibadah, terkumpul semuanya. Dari ibadah salatnya. Yang pertama dulu bagaimana pengagungan seorang hamba terhadap bulan yang haram. Wa may yu'azzim sya'airallah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang memuliakan, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, karena hal tersebut adalah ketakwaan di dalam hati. Maka dari itu ayat ini berada di surah Al-Hajj. Bagaimana ada surah khusus yang menjelaskan tentang haji, surah khusus yang diberikan penamaan dengan haji. Bagaimana di dalam surah ini terdiri dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang kemuliaannya. Bagaimana Zulhijjah itu dikatakan, bahkan 10 Zulhijjahnya dikatakan Idul A'zam, hari raya yang paling besar, yang paling mulia, karena terkumpul ibadah haji, ibadah salat, dan ibadah-ibadah khusus yang ada di bulan haji. Wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika hari Arafah, yang dimana semua manusia wukuf pada hari tersebut. Terkumpul anjuran untuk berpuasa 9 Zulhijjah, hari Arafah, bagi siapa yang tidak pergi haji. Ada ibadah kurban, ada ibadah salat Id. Ini semua menjadikan hal-hal ini menjadikan sebab dikatakan, inilah dikatakan Idul A'zam, Id untuk umat Islam yang besar. Adapun bulan Ramadan, kita tidak pungkiri bagaimana keutamaannya, luar biasa. Para salaf terdahulu, ulama terdahulu, mereka mempersiapkan bulan Ramadan itu 3 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Sebagaimana datang dalam riwayat sebagian para ulama, bagaimana mereka menjadikan bulan Rajab sebagai syahrul as-suqi, bulan untuk mengairi. Ada ladang yang kita tanam dari berbagai jenis tumbuhan, otomatis sebelum kita menanam kita airi dulu, berikan air, suki. Kemudian di bulan Sya'ban ada namanya
para salaf terdahulu menamakannya Syahruz Zar'i. Bagaimana mereka menjadikan bulan ini, bulan Sya'ban, untuk melatih berpuasa. Maksudnya menanam, zar', dia tanam tanamannya sekarang. Di ladangnya dia tanam sekarang. Setelah dia airi, kemudian ditanam. Di bulan Ramadan mereka menamakan Syahrus Shayd, untuk memanen, saatnya memanen. Di bulan Ramadan dipanen ketaatan-ketaatan, dipanen ibadah-ibadah. Bagaimana seorang hamba semangat untuk mengerjakan ibadah. Maka ini di bulan Ramadan saja, itu silang pendapat para ulama, mana yang lebih mulia, 10 akhir dari bulan Ramadan atau 10 awal dari bulan Zulhijjah. Harusnya disandingkan keutamaan, karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan keutamaan. Bahkan Allah bersumpah di awal surah Al-Fajr, wal fajr walayalin 'ashr, dan demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Dalam bahasa Arab itu kadang disebutkan malam itu yang diinginkan juga dengan siangnya, ya, walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10, maksudnya hari-hari yang 10. Jumhur ahli tafsir mereka menafsirkan yang dimaksud di sini adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Walaupun ada sebagian ulama ahli tafsir mengatakan 10 akhir dari bulan Ramadan, sebagiannya lagi mengatakan 10 awal bulan Muharram. Karena para ulama terdahulu memuliakan 3-10. Kanu yu'azzimuna salasa al-ashr, 3-10 mereka muliakan. Artinya mereka apa? Lebih menegangkan bagaimana memaksakan dirinya untuk beribadah pada 10 tersebut. Apa itu? Pertama di bulan Muharram, karena bulan yang pertama dari bulan umat Islam adalah Muharram, yaitu 10 awal dari bulan Muharram. Kenapa dikatakan ya dimuliakan 10 awal dari bulan Muharram itu? Karena di sana ada puasa Asyura dan Tasu'a. Ya. Jadi ada kemuliaan, bahkan ibadah kekhususan untuk bulan Muharram itu afdalu as-siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram. Seafdal, seutama-utama puasa setelah kewajiban Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Makanya sebagian para ulama berdalilkan bahwasanya boleh seorang berpuasa sebulan full, 1 bulan full di bulan Muharram. Boleh. Bagaimana dia apa? Mengambil dari hadis ini. Ini 10 awal dari bulan Muharram. Kemudian di bulan Ramadan, yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan. Kalau ini sepakat kita tahu tentang keutamaannya. Bagaimana seorang berlomba-lomba di malam hari dari 10 malam terakhir. Ini para ulama terdahulu memuliakan 3-10 ini, dan yang terakhir adalah penutupan dari bulan Islam, kalender Islam, yaitu Zulhijjah, 10 awal dari bulan Zulhijjah. Maka ini sedang pendapat para ulama, mana yang lebih utama? 10 awal Muharram, 10 awal Zulhijjah, 10 akhir dari Ramadan, maksudnya malamnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah satu ulama yang terkenal, yang ketika beliau menjamak, maksudnya apa? Menggabungkan mana keutamaan dari silang pendapatnya para ulama. Ya, beliau mengatakan dirinci. Ya, kalau di bulan Ramadan yang lebih utama adalah malamnya, karena berkaitan dengan apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi satu malam saja. Karena disitulah apa? Turunnya Lailatul Qadar. Bagaimana seorang dianjurkan, bahkan diperintah taharru, bagaimana diperintah untuk mencari malam tersebut di 10 malam terakhir. Ya. Adapun bulan Zulhijjah, di 10 awal Zulhijjah ini Nabi SAW mengkhususkannya dengan 10 di harinya, yang dimana dalam hadis dikatakan ma min ayyamin al-amalus shalih fihinna ahabbu ila Allah
sebagian riwayat a'dhamu indallah, sebagian riwayat afdalu indallah min hadhihi al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih utama, dalam riwayat yang lain yang lebih mulia, dalam riwayat yang lain yang Allah lebih cintai, yang dimana amalan-amalan saleh di sini Allah Subhanahu wa taala mencintainya dibandingkan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Makanya Ibnu Qayyim menguatkan kalau di siang harinya yang lebih utama awal Dzulhijjah, mengalahkan Ramadan. Walaupun ada ibadah puasa di siang harinya, akan tetapi ditinjau dari sudut ibadah secara umum, bukan ibadah puasa itu sendiri. Ibadah secara umum, salat duhanya, berzikirnya, semua ibadah tersebut mengalahkan beribadah di siang harinya bulan Ramadan. Luar biasa. Maka kita menyampaikan kepada manusia agar mereka tidak lalai, tidak memperbanyak tidurnya di siang hari. Perbanyak tidur di malam hari, di siang hari fokus ibadah. Harusnya kita apa? Mempersiapkan 10 awal Dzulhijjah ini tentunya sebagaimana semestinya juga di bulan Ramadan. Disiapkan dari sekarang, bahkan sebulan sebelumnya. Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, 2 bacaan, kemudian masuk Dzulhijjah. Disiapkan memang. Lihat mana ibadah-ibadah yang Allah khususkan di hari-hari tersebut. Di antaranya ibadah haji. Bagi siapa yang dimudahkan untuk haji. Yang kedua ada ibadah kurban. Ini tentunya bagi siapa yang dimudahkan juga. Ya, maka ada ibadah-ibadah yang dikhususkan di sana. Tapi dari secara umum semua ibadah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu sangat Allah Subhanahu wa taala cintai, beramal di dalamnya. Ya, makanya pahalanya luar biasa. Di siang hari ini usahakan jangan tidur. Fokus saja malam hari tidur. Pada isya tidur sampai sebelum sahur. Berpuasa untuk persiapan apa? Maksudnya sahur untuk persiapan puasa. Ya, sampai sahur. Di siang harinya fokus ibadah. Kalau bisa khatamkan Al-Qur'an di 10 hari. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan ya, ibadah kurban itu lebih utamanya disembelih di tanggal 10-nya, dihabiskan langsung. Karena kenapa? Alasannya karena kapan disembelih di hari tasyrik tidak sama keutamaannya dengan menyembelih di tanggal 10. Karena sudah keluar dari apa? 10 awal Dzulhijjah yang Nabi SAW mengatakannya hari-hari yang paling terbaik di dunia. Bahkan ada sebagian ulama di Yaman mengarang satu kitab mengkhususkan riwayat-riwayat kebanyakan para ulama terdahulu, bahkan dari perbuatan para sahabat itu mereka menyembelih di 10 Dzulhijjah saja, dihabiskan dari setelah salat Id sampai sebelum terbenam matahari di tanggal 10 dihabiskan sembelihan. Ya, karena kenapa? Kalau sudah masuk tanggal 11 sudah keluar dari tanggal 10 Dzulhijjah, sementara hadisnya hanya terbatas di apa? Di 10 sampai 10 saja. Itu sebagian para ulama dan lumayan kuat pendapatnya. Karena kenapa? Hadisnya berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah. Kalau sudah lewat 10 awal berarti tidak dihitung lagi apa? 10 awal Dzulhijjah, melainkan 11, 12, 13. Ya, maka Masya Allah ini ya, diantara hal-hal yang dimana harus kita pahami tentang ilmu tersebut. Dari awal Dzulhijjah ini disyariatkan untuk memperbanyak ibadah. Ya, banyak ibadah-ibadah sedekah misalnya, membaca Al-Quran. Makanya para sahabat ketika Nabi SAW menyampaikan tentang hadis ini, betapa semangatnya mereka ya. Langsung mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah amalan jihad juga dikalahkan dengan beramal di 10 awal Dzulhijjah ini? Kata beliau, tentunya walal jihad fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bihi ma syai'. Kecuali siapa yang keluar dengan
jiwanya dan hartanya dan dia tidak kembali. Maksudnya meninggal di medan jihad. Para sahabat langsung bertanya dengan amalan yang paling tinggi, karena di zaman terdahulu amalan yang paling besar, yang paling mulia itu setelah kewajiban-kewajiban ya, rukun Islam itu jihad fi sabilillah, berjihad. Adapun di zaman sekarang jihadnya kita belajar. Itu yang paling utama. Bukan jihad-jihad perang-perang lagi. Bukan urusan kita itu. Urusan kita belajar. Itu urusan wilayah negara. Urusannya pemimpin. Ya, bukan urusan kita. Oleh karenanya para ulama kenapa mengakhirkan kitabul jihad? Ya, diakhirkan kitabul jihad pembahasan fikih supaya orang yang menyeru-nyeru jihad itu perbaiki dulu toharohnya, salatnya, puasanya, baru dia pergi jihad. Jangan dia seru-serukan jihad sana sini, sedangkan salatnya ditinggalkan. Bagaimana caranya jihad? Sementara salat rukun Islam yang kedua, jihad tidak termasuk rukun Islam. Ya, maka dari itu harus diketahui. Jihad sekarang yang paling utama jihadnya penuntut ilmu. Bagaimana mereka menyampaikan bil bayan wal hujjah, dengan penjelasan dan hujjah, menerangkan Al-Quran dan hadis Rasulullah agar manusia mengetahui agama yang benar, agama Islam. Bagaimana manusia berpetunjuk dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam semua ibadah yang mereka kerjakan. Ibadah yang mereka kerjakan. Maka di sini yang harus kita pahami bahwasanya amalan yang paling mulia sekarang berjihad dengan belajar. Ya, dengan belajar, menuntut ilmu. Makanya jangan malas. Ya, jangan sampai kita mengatakan, "Oh, beramal saja, beramal." Ya, daripada belajar terus sementara amalan tidak ada. Kata para ulama, sebaik-baik amalan adalah belajar, menuntut ilmu. Karena bagaimana mungkin menuntut ilmu tidak dikatakan amalan? Semua ibadah-ibadah itu berkaitan dengan ilmu. Carikan ibadah satu saja kalau tidak dibangun di atas ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala itu memberikan bab khusus dalam sahihnya, babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal, bab pembahasan wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'alam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Ini amalan atau bukan? Amalan ucapan maksudnya. Syahadat la ilaha illallah. Kemudian ibadah istighfar. Maka ilmu yang paling pertama. Bagaimana kita ingin mengetahui keutamaan ibadah kalau kita tidak belajar? Contohnya sekarang 10 awal Zulhijjah. Ya, maka harus diketahui ilmu. Bagaimana para sahabat terdahulu itu luar biasa semangatnya, langsung menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah berjihad juga amalannya itu dikalahkan dengan orang yang beramal di awal Zulhijjah ini 10 awalnya?" Maka dari sekarang persiapkan memang catatan-catatannya. Amalan ini yang saya ingin kerjakan. Salat duhanya berapa rakaat, infaknya walaupun sedikit, intinya terus-menerus 10.000 satu hari. Ya, sengaja dia datang ke masjid di waktu duha misalnya. Salat duha di masjid, ingin masukkan uang 10.000 misalnya. Intinya terus-menerus bagaimana dia menjaga keikhlasannya. Ya, dia cari amalan mencari orang-orang yang miskin. Dia bantu dia walaupun sedikit, belikan bakso, nasi kuning, nasi goreng, intinya ada amalan. Ya, cari memang sekarang mempersiapkan istidad li hadhil ayyam al-ashr, mempersiapkan dari sekarang ya untuk beribadah beramal di 10 awal Zulhijjah ini. Catat memang sekarang notanya ini ibadahnya saya kerjakan. Tapi bagaimana kita jangan menyebut-nyebutnya. Usahakan untuk apa? Ada jadwal untuk membaca Al-Quran misalnya, sholat duha. Bagaimana kita mengagungkan awal Zulhijjah ini? Karena pahalanya luar biasa. Dan ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam.
kepada umat Islam. Bagaimana mereka ini sungguh luar biasa ya, umat yang paling terakhir, umat yang paling pendek umurnya, semuanya terakhir-terakhir. Akan tetapi kata Nabi SAW, sabiquna yaumal qiyamah, yang paling terdahulu di hari kiamat nanti, yang paling pertama dihisab, yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah umat Islam. Yang paling pertama masuk surga umat Islam juga, umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini poin yang paling inti, bagaimana kita bersyukur menjadi umat Islam. Jangan malas untuk belajar, mendalami agama Islam, agama yang sempurna. Bagaimana kita ilmu di zaman sekarang ini ya, bagaimana maraknya kegelapan, kejahilan di tengah manusia. Kalau bukan para penuntut ilmu yang menyampaikan kebenaran, al-haq, menyampaikan tentang ibadah-ibadah, keutamaan-keutamaannya, siapa lagi kalau bukan para penuntut ilmu? Makanya kita dianjurkan di zaman sekarang ini bagaimana memperbanyak untuk menyebarkan faedah. Tidak usah kita pikir bilang sebelum amalkan, jangan kita pikirkan itu. Intinya kita share saja kebaikan tersebut, karena itu ibadah. Walaupun mungkin jarang kita kerjakan, share saja. Ya, intinya bagaimana kita beramal, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab di hari kiamat tentang amalan tersebut. Kita beramal bukan karena ingin dipandang manusia, ingin dibilang begini. Urusan kita bagaimana kita beramal, dan amalan ini sebagai apa? Sebagai bentuk persiapan kita menuju hari akhirat. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dari sekarang kita mempersiapkan hal-hal ini. Di antara yang berkaitan dengan 10 awal Zulhijjah ini, bagaimana ada ibadah-ibadah khusus di sana. Ya, bagaimana ya seorang hamba dituntut untuk berkurban bagi siapa yang mampu. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menafsirkan surah ya yang menjelaskan tentang keutamaan ini, ya, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau salat dan menyembelih karena Rabb. Ya, bagaimana kita diperintah untuk salat? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan di sini salat Idul Adha, karena ada ibadah sembelihan di sana. Salatlah engkau dan menyembelihlah karena Rabb. Makanya Syekhul Islam mengatakan seutama-utama amalan anggota badan adalah salat. Semua dibandingkan yang lain, yang paling utamanya dari amalan anggota badan adalah salat. Kemudian dengan ayat ini Syekhul Islam berdalilkan seutama-utama dengan amalan harta saja adalah menyembelih kurban. Ini seutama-utama amalan harta. Ya. Kemudian untuk penggabungan antara harta dan anggota badan itu amalan haji. Amalan haji. Maka di sini berkumpul semua induk-induk amalan di 10 awal Zulhijjah. Makanya dikatakan 10 awal Zulhijjah itu lebih utama dibandingkan harinya di bulan Ramadan. Ya. Dan juga jangan sampai kita luput di 10 Zulhijjah itu, menurut pendapat yang lebih kuat, lebih utama daripada tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun di tanggal 9 Zulhijjah ada puasa Arafah, akan tetapi di tanggal 10-nya jangan sampai kita lalai untuk beribadah. Karena kenapa? Di tanggal 10 ini terkumpul semua induk ibadah. Berkurban, awal kurban di waktu itu, salat Id di waktu itu. Bagaimana di tanggal 10 ini puncak dari akhir 10 awal Zulhijjah. Maka jangan sampai kita lalai. Sudah tanggal 9 Zulhijjah, sudah persiapan lebaran besok. Persiapan lebaran, cari yang baru-baru, baju baru, celana baru, semuanya baru. Lupa kalau tanggal 10 Zulhijjah itu masih masuk dari 10 awal Zulhijjah. Sehingga fokus mengambil daging, cari masjid, perbanyak daging saja. Tidak mengetahui bahwasanya apa? Di tanggal 10 itu usahakan untuk
menjadikan amalan kita seakan-akan penutup dari amalan yang kita kerjakan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada penutupnya. Dilihat juga penutupnya. Makanya kita lihat para ulama yang menjelaskan tentang lebih utama tanggal 10 Zulhijjah daripada 9 Zulhijjah itu lebih kuat. Karena di tanggal 10 itu penutupnya. Ya, makanya jangan sampai kita lalai di sini. Oleh karenanya kita butuh saling mengingatkan tentang faedah-faedah seperti ini agar kita semua memahami kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Diberikan apa? Waktu-waktu yang mulia untuk beribadah, diberikan tempat-tempat yang mulia untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala itu rahmat kepada kita semua. Ya, kalau kita lihat ada bulan Ramadan yang dimana bulan Ramadan ini tidak pernah diberikan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, Lailatul Qadar dikhususkan. Siapa yang beramal di malam itu khairun min alfi syahr. Lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada orang yang beramal ya 83 tahun 4 bulan. Bukan pembatasan, hati-hati. Bukan menyetarakan. Lebih baik, kata Al-Qur'an lebih baik. Makanya keliru yang menerjemahkan itu semisal beribadah 83 tahun 4 bulan. Keliru. Karena bahasa Al-Quran lebih baik. Bukan sama, tapi lebih baik. Ya, maka ingat keutamaan-keutamaan Ramadan ini kita arahkan ke Zulhijjah untuk semangat beribadah juga. Jangan baru hari pertama pada subuh tidur, pada zuhur tidur terus. Ya, jangan kita pakai dalil bahwasanya tidurnya orang berpuasa pahala. Ya, keliru. Itu hadisnya lemah. Jangan sampai kita seperti sebagian manusia di zaman sekarang bersandarkan kepada hadis-hadis yang tidak diketahui riwayatnya. Apakah sudah sahih atau tidak? Siapa yang menyampaikannya? Intinya Nabi SAW bersabda. Ya, makanya di sini pentingnya orang belajar. Jangan kita lihat saya Nabi SAW bersabda, oh ini keutamaannya, minum ini keutamaannya kuat. Tidak memahami ilmu agama. Ilmu itu syarif, mulia. Perlu diketahui bagaimana asalnya ilmu itu, agar kita memuliakan orang-orang yang berilmu, memuliakan ilmu tersebut. Ya, makanya para penuntut ilmu dimuliakan. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus dipahami bahwasanya 10 awal Zulhijjah ini ya banyak juga hadis-hadis yang lemah. Ya, banyak hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan awal Zulhijjah ini. Oleh karenanya kita bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Kita kembalikan amalan-amalan itu yang dimana kita sudah mengilmui tentangnya. Dari bacaan Al-Quran, bersedekah, membantu, silaturahim, banyak ibadah-ibadah. Kalau kita tidak mampu berkurban, bantu catatannya orang yang berkurban. Ya, supaya kita masuk dari apa? Ta'awunal birri wat taqwa. Karena hakikat berkurban itu ketakwaan. Bagaimana kita ta'awun di situ? Tidak mampu berkurban, bantu catat namanya. Supaya kita mendapatkan pahalanya juga, menjadi sebab kebaikan. Ya, maka dari itu hendaklah kita semua mengilmui pintu-pintu kebaikan. Di 10 awal Zulhijjah ini mengilmui persiapan bagaimana kita terfokuskan untuk beribadah. Sebagaimana kisah para ulama terdahulu, bagaimana mereka di bulan Ramadan itu, ya, di bulan Ramadan mereka persiapkan di bulan Syaban. Mereka sudah tutup toko-tokonya. Ya, fokus di bulan Ramadan. Maka dari itu di bulan Zulhijjah kita harus mengilmui juga tentang hal ini. Tapi jangan keliru memahami tentang perbuatan mereka ini. Jangan sampai kita bilang tutup toko juga, sementara tidak ada persiapan uang selama 10 hari sampai mengantarkan kewajiban menafkahi keluarga. Ya, maka dari itu hendaklah kita semua memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan 10 awal Zulhijjah ini. Karena banyak riwayatnya. Saya sudah sebutkan tadi dalam sebagian riwayat, a'dhamu indallah, yang paling mulia, yang paling agung
ahabbul amali, yang paling mulia amalan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya, maka kita semangat untuk menghadapi 10 awal Dzulhijjah ini sebagaimana 10 awal atau 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya. Dan ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dari umat Islam. Bulan yang dimuliakan karena bulan di umat Islam kalendernya itu 12. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Dan ini yang harus diperhatikan juga. Di bulan haram ini Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Allah berfirman, sungguhnya penghitungan iddatasy syuhur, bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Itulah din, agama yang lurus. Di akhir ayat disebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian. Kata para ulama, jangan kalian berbuat maksiat, karena maksiat itu kezaliman untuk diri kita sebenarnya. Ya, maksiat itu kezaliman yang kembalinya kepada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa di surah Al-Imran, di surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang mereka berbuat fawahish. Ini sifatnya orang-orang yang bertakwa, ya. Bukan dilihat bagaimana dia berbuat keji, karena keji ini disandarkan kebanyakannya untuk pelaku zina dan yang semisalnya. Fahisyah, kalau dalam bahasa Arab, yang dimana dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang fahisyah, kebanyakan arahnya kepada dosa besar zina. Fahisyah disebutkan fahisyatan au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, kata para ulama, dengan maksiat dan dosa. Tapi di akhir ayat yang diinginkan apa sifat mereka orang bertakwa? Zakarullah, mereka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hamba Allah yang berbuat dosa siang dan malam, akan tetapi ketika berbuat dosa langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta taubat, meminta istighfar. Fastaghfaru lidzunubihim, dengan perbuatan dosa-dosa mereka, mereka meminta istighfar. Kemudian mereka menyebutkan, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapa yang mampu memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang-orang yang bertakwa. Mereka meyakini hal tersebut, bahwasanya ampunan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika mereka berbuat maksiat, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan-bulan haram ini, kata para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, salah satu ulama ahli tafsir, dan juga di antara ulama mutaakhirin, ya, di zaman ini Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Ini yang harus diperhatikan juga. Beramal harus diketahui juga kejelekan, supaya kita menghindarinya. Jangan kita mengetahui saja tauhid, tidak mengetahui lawan tauhid, mengetahui sunnah, tidak mengetahui lawannya sunnah, mengetahui ketaatan, tidak mengetahui lawannya ketaatan. Dan ini berdasarkan perkataan salah seorang penyair, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk membentengi diri darinya. Ilmu tentang
hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan maksiat, kita ketahui ilmunya supaya kita menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa' fi. Siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejelekan, maka dikhawatirkan kejelekan tersebut menimpanya. Apalagi kita di zaman fitnah sekarang, fitnah syubhat, keraguan dalam beragama, dan fitnah syahwat, fitnah syahwat. Maka di akhir zaman ini pentingnya untuk berilmu tentang kebaikan dan juga kejelekan, bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk menghindarinya, untuk membentengi diri dari hal tersebut. Sebagaimana juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ini sebenarnya riwayat dari Hudzaifah, sahabat yang mulia, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, dikatakan Hudzaifah itu sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia bertanya, wa kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, dahulu manusia itu banyak bertanya tentang apa? Tentang kebaikan. Banyak bertanya tentang kebaikan, tentang salat, puasa, zakat, hal-hal yang lain dari amalan-amalan mereka tanyakan. Kata Hudzaifah, wa kuntu as'alu 'anis syarr, anis syarr, dan dulu aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Apa tujuan Hudzaifah bertanya tentang kejelekan? Makhafata an yudrikani, karena khawatir kejelekan ini apa? Menimpa saya, mendapati saya. Makanya dia bertanya. Makanya kalau kita belajar tentang hadis, bagaimana riwayat-riwayat hadis Hudzaifah ini banyak berkaitan dengan ujian-ujian akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman. Banyak berkaitan dengan fitnah, ujian-ujian akhir zaman. Jalan keluarnya di hadisnya Hudzaifah. Kalau kita belajar ilmu hadis, maka kita akan melihat bagaimana di hadis Hudzaifah itu banyak jalan keselamatan. Bagaimana terjadinya perpecahan di akhir zaman, terjadinya pemberontakan, terjadinya pembunuhan di akhir zaman. Kemudian di hadis Hudzaifah dijelaskan tentang jalan keluarnya, antalzama jama'atal muslimina wa imamahum. Bagaimana kalian berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin, jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Oleh karena itu ahlus sunnati wal jamaah, kata para ulama, makna al jamaah itu bukan jamaah-jamaah yang disebutkan untuk berkelompok-kelompok, akan tetapi jamaah itu sifatnya kembali kepada dua. Walaupun satu orang bisa dikatakan al-jamaah, ahli sunnati wal jamaah. Kata para ulama kembali kepada dua makna. Apa itu al-jamaah, ahli sunnati wal jamaah? Jangan sampai kita mengaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, tidak tahu apa makna ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah, orang yang kepribadiannya itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah itu. Ahlu itu bukan makna keluarga saja. Karena kalau kita mungkin ahlu wa maluhu, hartanya dan keluarganya, kan tetapi ahlu itu yang kepribadian mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ibadah-ibadah di atas sunnah. Bagaimana dia mengilmui tentang ibadah, keutamaan-keutamaan amalan di atas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna al-jamaah yang kedua berdasarkan di hadis Hudzaifah ini, yaitu jama'atul al-abdan. Bagaimana jamaah kaum muslimin bersatu padu untuk taat kepada pemimpin. Itu namanya jamaah. Itu namanya jamaah. Sifat, disebutkan sifat. Karena siapa yang berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, maka mereka dikatakan ahli sunnati wal jamaah. Makna jamaah yang pertama yaitu bagaimana mereka berjamaah untuk berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini mana jamaah yang pertama, yaitu jamaatul haq, jamaah al-haq. Kita mempelajari tentang keutamaan sesuatu, dibangun di atas ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar perkataan-perkataan manusia. Ini namanya ahli sunnati wal jamaah. Maka dari itu hendaklah kita semua mengetahui
mana-mana kandungan yang kita pelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dihitung penuntut ilmu. Karena kita sudah sampaikan bahwasanya ibadah yang paling mulia adalah dengan belajar. Kita mengetahui jalan kebenaran karena kita belajar. Mengetahui ini kejelekan, kita hindari. Haramnya zina, haramnya khamar, haramnya judi, haramnya ini dengan belajar. Kalau kita tidak belajar, ya kita kerjakan sesuatu yang haram. Apalagi fitnah syahwat di akhir zaman ini luar biasa. Di dunia harta terutama. Di kulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya, dan ujian khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya di awal Zulhijjah ini jangan sampai fitnah-fitnah ini yang membuat kita memalingkan dari apa? Beribadah. Karena yang memalingkan seorang dari beribadah di hari-hari yang mulia, bahkan di tempat-tempat yang mulia, adalah karena fitnah ini. Fitnah dunia, fitnah harta, tahta wanita. Orang pergi di Saudi haji, umrah, tempatnya suci, tempat haram untuk berbuat apapun, tapi di sana ujiannya luar biasa. Bagi siapa yang sudah pergi umrah, lihat bagaimana ujiannya. Harta, perempuan, tidak ada bercadar di sana, apalagi orang tawaf. Maka hati-hati orang yang umroh dan haji. Tempatnya di sini tanah haram. Jangan sekali-kali berbuat maksiat. Kita agungkan ini karena syiar Allah Subhanahu wa taala. Di Zulhijjah ini amalan dilipat gandakan. Ingat ya, amalan dilipat gandakan, amalan kebaikan. Adapun kejelekan bahasanya bukan dilipat gandakan, akan tetapi lebih besar dosa. Ini kata-kata yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kebaikan itu dilipat gandakan. Makanya kebaikan ila asyri amsaliyah, dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 derajat, sampai derajat yang tidak diketahui, tergantung dengan niat, keikhlasan. Adapun kejelekan illa bimisliha, ya, kecuali dengan semisal kejelekan tersebut. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Bagaimana kebaikan itu dilipat gandakan. Adapun kejelekan tidak dilipat gandakan, tapi lebih besar dosanya. Maka ini secara umum dari apa yang kami sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan mengenal tentang keutamaan Zulhijjah. Secara umum kembali kepada semua amalan, akan tetapi waktunya yang membedakan. Sama ketika di Masjidil Haram, salat di sana 100.000 dibandingkan tempat yang lainnya, karena tempatnya ya. Kalau ini waktunya, maka harus diperhatikan. Ibadah-ibadah kita sudah mengetahuinya, tinggal bagaimana kita memfokuskan, memperbanyak ibadah dan berusaha untuk ikhlas dalam ibadah tersebut. Adapun tentang fikih kurban itu di pembahasan yang lain, ya, karena itu terkait dengan bagaimana tata caranya dan waktu-waktunya, ya, bagaimana adab-adabnya orang yang ingin berkurban, itu di pembahasan fikih khusus. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum di kehidupan dunia, alam kubur dan alam akhirat. Maka dari itu hendaklah kita semua memohon dari setiap amalan, terutama belajar kita menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang bermanfaat. Ya, mungkin sempat kami sampaikan pada waktu kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, hadallahu wa iyyakum ajma'in, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.